Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi kita kali ini akan belajar tentang tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Jangan lupa berdoa ya. Pada pembelajaran 2, kamu telah mempelajari cara merawat organ pernapasan dan juga kamu telah membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Kamu masih ingat? Poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster itu. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik dan sesuai tema poster. Kamu juga dapat mewarnai dengan warna-warna yang cerah. Orang yang membaca akan terkesan dan terpengaruh untuk melaksanakan ajakanmu merawat organ pernapasan. Sekarang saatnya kamu membuat gambar cerita. Sebelum membuat cerita bergambar, sebaiknya siapkan alat dan bahan yang digunakan. Nah, ini dia alat dan bahan untuk mewarnai gambar. Banyak ya, ada pensil warna, krayon, kertas, penggaris, pensil, penghapus, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk membuat cerita bergambar, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan membuat cerita bergambar yang pertama, menentukan tema dari ilustrasi yang akan dibuat. 2. Menentukan objek yang akan digambar. Misalnya, siapa tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana corak gambarnya, serta media apa yang akan kita gunakan. 3. Membuat sketsa menggunakan pensil. Yang keempat, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. 5. Tambahkan balon kata jika diperlukan. 6. Tebalkan sketsa dan warnai menggunakan alat mewarnai. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini. Terlihat jelas ya perbedaannya. Gambar yang sebelah kiri belum diwarnai, yang sebelah kanan sudah diwarnai. Lebih menarik bukan? Sekarang kita belajar teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan ada dua. Yang pertama, teknik pewarnaan basah. Yang kedua, teknik pewarnaan kering. Yang pertama, kita akan membahas teknik pewarnaan basah. Pada teknik pewarnaan basah, kita menggunakan media yang memerlukan pengencer. Misalnya, ada tinta, cat air, atau cat minyak. Pada teknik ini, kita juga membuat gambar di kertas yang tebal atau kanvas. Jadi saat menggunakan teknik pewarnaan basah, pastikan kertas yang kamu gunakan itu tebal ya, atau sekalian kamu menggunakan kanvas. Berikut contohnya ya. Selanjutnya, teknik pewarnaan kering. Pada teknik pewarnaan kering, kita menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer ya. Misalnya pensil warna, krayon, air pastel, atau spidol. Nah, di teknik pewarnaan kering kita membuat gambar di kertas buku gambar. Buku gambar yang seperti apa? Yang seperti yang kamu punya ya, yang ada di rumah. Berikut contohnya. Sekarang coba perhatikan gambar yang sudah diwarnai ini dan telah disusun menjadi cerita dengan ditambahkan teks cerita dengan judul Akibat Tidak Bekerja Sama. Gambar pertama, Jaka dan Rudi diberi gambar. Gambar harus diwarnai bersama. 2. Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. 3. Teman-teman lain selesai mewarnai. 4. Rudi meminta maaf kepada Jaka. Mengapa Rudi meminta maaf kepada Jaka? Ya, betul. Rudi meminta maaf kepada Jaka karena ia terus bermain dan tidak mengerjakan tugas. Dalam cerita bergambar di atas, terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban. Pelaksanaan tanggung jawab bisa kita laksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh penerapan tanggung jawab di rumah. 1. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. 2. Ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah.
Ketiga, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Berikutnya, tanggung jawab di sekolah. Pertama, ikut menjaga kebersihan sekolah. Kedua, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Tiga, mentaati peraturan sekolah. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab di masyarakat. Pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan. Dan ketiga, melaksanakan semua aturan yang berlaku di masyarakat. Baik anak-anakku, cukup sekian ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih karena sudah memperhatikan sampai selesai. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Jaga kesehatan.